Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk mempertahankan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia dalam ajang Piala AFF 2024 mendapatkan sambutan positif, yakni oleh para pengamat sepak bola tanah air. Salah satunya Bung Binder. Pengamat sepak bola ternama ini menilai langkah federasi ini sangat tepat dan berpotensi membawa skuad Garuda meraih gelar juara pertamanya di turnamen antar negara Asia Tenggara tersebut. Apalagi jadwal Piala AFF 2024 yang diwartakan mundur juga akan menjadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Lantaran mereka akan memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersiap. Lebih dari itu, menurut Bung Binder, pengalaman berlatih bersama Sintayong baik di level U20 maupun senior akan sangat bermanfaat bagi para pemain muda ini dalam menghadapi kompetisi yang sangat ketat. Meskipun persaingan akan sangat ketat, namun dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Indonesia, Timnas Indonesia diyakini mampu meraih hasil terbaik. Jurnalis asal Inggris Adam Jones meminta klub Erick Thohir Oxford United merekrut bek Timnas Indonesia Elkan Bagot dari Ipswich Town. Permintaan ini disampaikan jurnalis Inggris tersebut dalam artikelnya yang dimuat di laman Football League World, di mana ia menyarankan Oxford United mendapatkan pemain dari Ipswich Town. Tak hanya Elkan Bagot semata, Oxford United juga disarankan merekrut pemain Asia milik Ipswich Town lainnya, yakni Ali Al-Hamadi. Bagi jurnalis Inggris tersebut, Elkan Bagot bisa jadi opsi murah bagi Oxford United karena dirinya bisa saja tersedia dengan status pinjaman. Hingga saat ini nasib Elkan Bagot di Ipswich Town sendiri masih terkatung-katung. Terlebih klub berjuluk The Tractor Boys itu baru saja merekrut dua bek, yakni Jacob Rivers dan juga Connor Townsend. Satu lagi pemain keturunan kelahiran Belanda yang mempunyai prospek cerah untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dia adalah Miliano Jonathans, winger SBV Vitesse Arnhem. Miliano Jonathans lahir di Arnhem, Belanda pada 5 April 2004. Usianya baru 20 tahun, namun ia telah 20 kali bermain di Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Darah Depok, Jawa Barat mengalir kental dalam tubuh Miliano Jonathans. Sebab neneknya berasal dari kota Belimbing itu. Miliano Jonathans sendiri adalah produk dari Akademi Vitesse yang dipromosikan ke tim utama sejak 2022. Namun karena masih muda, ia lebih banyak turun di Liga Belanda U21 bersama tim mudanya. Pada musim lalu, Miliano Jonathans mencatatkan 7 penampilan bersama Vitesse di Eredivisie, plus Piala Belanda dengan total 119 menit di lapangan. Ada penyebab mengapa jumlah penampilannya tak terlalu banyak. Sebab pada September 2023, dia mengalami cedera ACL yang memaksanya absen hingga akhir musim. Gelandang Timnas Indonesia U19, Tony Firmansyah mendapatkan sanksi dari klubnya Persebaya Surabaya karena dinilai manajemen melakukan tindakan indisipliner, yakni tidak datang saat latihan tim. Tak hanya itu, bahkan nama Tony juga tidak diumumkan dalam pengenalan tim dan jersey alternatif sebelum laga tim launching game lawan Persik Kediri. Ia menyerahkan permasalahan anak asuh Indra Syafri di Piala AFF U19 2024 itu ke manajemen. Bersamaan muncul dugaan bahwa Tony Firmansyah absen latihan karena terlibat dalam agenda dengan tim nasional Indonesia U19 di Jakarta. Ia sempat membuat klarifikasi soal situasi yang membelitnya di media sosial Instagram miliknya. Maka pemain 19 tahun itu sempat mengunggah surat dari klub yang berisi pemberian sanksi untuk dirinya. Unggahan tersebut kini sudah dihapus. Di babak kualifikasi grup G Piala Asia U17 2025 pada 23 hingga 27 Oktober mendatang, Indonesia satu grup dengan tuan rumah Timnas Kuwait U17, Australia U17, dan Kepulauan Mariana U17. Untuk itu, sebagai persiapannya, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto rencananya akan melakukan seleksi pemain dari hasil Asprof, Liga Top Skor termasuk pemain diaspora. Rencananya hari ini 5 Agustus seleksi akan dimulai. Baru setelah itu akan dilangsungkan TC di Bali dengan materi pemain dari Piala AFF plus dengan pemain yang lolos seleksi. Di sisi lain, Nova mengaku cukup kaget dengan kabar Matthew Baker yang tiba-tiba dipanggil Timnas Australia. Namun menurutnya hal itu merupakan hal yang wajar sebab Matthew Baker memang pemain potensial. Sementara itu bermain di Kuwait tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi terutama suhu dan cuaca oleh Timnas Indonesia. Sebab ini hal baru bagi para pemainnya.
Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengincar 5 pemain diaspora jika tim berjulukan Garuda Nusantara itu berhasil lolos ke Piala Dunia U20 2025. Di Timnas Indonesia U19 sendiri saat ini, Indra Syafri memiliki 1 pemain diaspora. Dia adalah Jens Raven, penyerang kelahiran Belanda yang dinaturalisasi pada Juni 2024 ini. Di mana 3 dari 5 pemain diaspora itu kemungkinan adalah Tim Geipers, Dion Marks, dan Maurice Mohinoke, yang memang direkomendasikan Timnas U19 untuk dinaturalisasi pasca Toulon Cup 2024. Namun belakangan beredar rumor bahwa Maurice Mohinoke batal dinaturalisasi karena garis keturunannya berasal dari buyutnya, bukan maksimal kakek dan neneknya untuk menyesuaikan dengan statuta FIFA. Terlepas dari hal itu, untuk kompetisi Timnas Indonesia U19 harus menjuarai grup F atau minimal menjadi runner-up terbaik dalam 10 grup untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina pada Februari tahun depan. Dalam kanal YouTube Mark Locke, Justin Hubner secara terbuka bicara soal perasaannya setelah bergabung menjadi pemain Timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek, pemain berdarah Indonesia Belanda ini memang sudah mencuri perhatian sejak pertama kali bergabung dalam Timnas Garuda. Justin Hubner pun secara terbuka mengungkapkan perasaannya menjadi pemain Timnas Merah Putih. Di hadapan Mark Locke, Hubner mengaku terkejut dengan antusiasme supporter sepak bola di Indonesia. Ia tak menyangka mendapatkan perhatian sebesar ini. Menurutnya, pendukung sepak bola Indonesia dan Eropa sangat berbeda. Sejak resmi berseragam tim Merah Putih, jumlah pengikut Instagram Justin Hubner meningkat tajam. Bahkan namanya kian dikenal. Di sisi lain, Hubner merasa perlakuan para supporter Timnas Indonesia terkadang juga berlebihan. Kendati demikian, pemain kelahiran 2003 ini mengaku sangat menghargai para fans Garuda. Buktinya, Hubner tak pernah menolak jika ada para supporter yang ingin berfoto. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mendapatkan panggilan video call dari mantan pemain atau legenda Everton Tim Cahill usai tampil mengesankan sepanjang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. Meski sekarang Marcelino Ferdinand tengah kesulitan mencari klub, ia punya sosok legenda Everton yang pernah menjanjikan bantuan apapun yang dia butuhkan. Pada kesempatan itu, legenda sepak bola Australia itu pun memberikan wejangan kepada Marcelino Ferdinand agar selalu menikmati setiap pertandingan yang ia mainkan. Kebetulan posisi Tim Cahill saat ini masih aktif bermain bersama dengan Marcelino Ferdinand. Dengan skala pencapaian yang sudah diraih pemain yang lahir dari rahim Persebaya Surabaya tersebut, Cahill percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia ada di pundaknya. Di sisi lain, kini Marcelino Ferdinand tengah kesulitan mendapatkan klub baru ketika rekan-rekan senegaranya sudah mendapatkan tempat berlabuh. Sintayong berpotensi memanggil 2 pemain bintang Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta dan Arkan Fikri untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab keduanya berhasil tampil apik saat membela klubnya di Piala Presiden 2024 kemarin. Penyerang Persis Solo Ramadan Sananta ini pun keluar sebagai top skor Piala Presiden 2024 dengan koleksi 3 buah gol. Ia mengungguli penyerang-penyerang asing top lainnya yang berkompetisi di turnamen ini seperti David da Silva, Ciro Alves, dan masih banyak lagi. Sementara itu Arkan Fikri muncul sebagai metronom di lini tengah Arema FC sehingga keluar sebagai juara Piala Presiden 2024. Bahkan berkat aksinya, Arkan Fikri pun terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala Presiden 2024 kali ini. Lalu tambahan amunisi bocor macam 2 pemain tersebut sangat dibutuhkan Sintayong untuk mengarungi ketatnya persaingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.